Nah, kemudian kemarin juga kita bagi menjadi 6 bagian gitu ya, 6 kasus-kasus yang mungkin timbul di lapangan, misalnya reservoir yang undersaturated dengan water influx. Ada juga reservoir yang undersaturated tapi tanpa water influx. Ada yang reservoir yang saturated tanpa water drive atau tanpa water influx, saturated reservoir dengan water drive atau dengan water influx, gas cap, dan reservoir yang pakai combination drive. Oke? Nah, kalau yang volumetric itu udah jelas gitu ya. Kalau volumetric berarti dia tidak punya water drive, tidak punya gas cap, kita tumbangkan parameter yang ini dan yang ini. Sisa dapatnya yang ini. Kalau dapat yang ini, kita udah langsung bisa bikin gitu ya, bahwa ini F ini melambangkan sumbu Y, N ini melambangkan kemiringan atau melambangkan slope, EO plus EFW digabung ini melambangkan sumbu X, jadinya kita bisa plot seperti ini. Ya, F dibagi F sebagai sumbu Y, EO plus EFW sebagai sumbu X, plot dapat kemiringannya adalah N, gitu ya. Seperti itu. Jadi gampang sekali memang intinya dari bagian ini adalah mana soalnya. Udah langsung aja kita kerjain. Jadi seperti itu ya. Akan lebih kebayang gitu kalau kita membahasnya gitu ya. Nah, ini juga kalau yang apa namanya under saturated reservoir tapi kita punya water influx gitu ya. Kalau punya water influx under saturated ya udah berarti gas cap-nya hilang. Gitu ya. Dia tidak punya gas cap seperti itu. Jadi langsung aja kita tata ulang sisa F, N, E, O, E, F, W plus W, E plus WE gitu. Kemudian kita tata ulang gitu ya, dapatkan ini sebagai sumbu Y, ini sebagai intercept, ini sebagai sumbu X dengan kemiringannya adalah 1 ya, karena ini artinya ini dikali dengan 1 gitu ya. Atau saya coba mengilustrasikannya lagi. Nah, ini Y sama dengan gitu ya, C plus MX, di mana C atau sama dengan C sama dengan 1 dikali X. Nah, ini kan seperti ini nih jelas nih. Bahwa ini adalah sumbu Y. Ini jelas ya, ini sumbu Y. Ini adalah sebagai intercept. Oke. Ini adalah X. Oke, jadi udah jelas. Lah terus slope-nya mana Pak? M-nya mana, Sir? Satunya mana ya? Ya kalau 1 itu nggak perlu lah. Nggak perlu ditulis gitu ya, karena pasti segala sesuatu dikali 1 adalah segala sesuatu itu sendiri. Makanya ini adalah WE plus EO plus FW, arti sebenarnya dikali dengan 1. Dan 1 itu adalah slope-nya, kemiringannya gitu ya. Nah, jadi dengan walaupun bentuknya seperti ini, walaupun walaupun bentuknya seperti ini, dia sendiri pun adalah persamaan garis yang linier. Dan karena dia garis linier, berarti kita bisa bikin plotnya seperti ini. Ya, jadi
Seperti itu. Kemudian kasus yang ketiga, volumetric, berarti dia nggak punya gas cap, dia nggak punya water influx, gitu ya. Nah, ketika hal itu terjadi ya, dia tidak punya gas cap dan dia tidak punya water influx, ini bisa kita hapus, ini bisa kita hapus. Yang ini juga bisa kita hapus, kenapa? Karena seringkali EO itu jauh lebih besar dari EFW, ya. Jadi dan ini dia juga reservoirnya yang saturated gitu. Kalau dia saturated, artinya dia sudah di bawah bubble point pressure, dia udah jenuh sehingga banyak gas terbentuk, oke? Okay? Dan ketika banyak gas terbentuk, ekspansi gas itu jauh lebih besar dari ekspansi conduct water dan ekspansi batuan. Makanya EO ini pasti udah jauh lebih besar dari EFW. Makanya secara praktikal EFW pun bisa kita coret. Gitu ya. Secara praktikal EFW kita coret, kita dapatkan persamaan yang sangat simpel, F dikali NEO. Alright, gitu ya. Jadi F dikali, sama dengan N dikali EO, kita plot. F sebagai sumbu Y, EO sebagai sumbu X, maka jelas slope-nya adalah N. Nah, pertanyaannya, intercept-nya berapa, sir? Intercept-nya, ya ini plus 0. Ya, kan intercept itu plus C. Plus C. Kalau dari persamaan equation-nya kita punya MX di plus C. Nah, C ini intercept. Nah, kalau dia hanya ada bentuknya MX, Y sama dengan MX, berarti C sama dengan 0. Ya, dan that's what happened here, gitu ya, in the case 3, seperti itu. Nah, kemudian ada kasus seperti ini, tapi nanti ini akan saya kasih linknya ke kalian gitu ya, supaya bisa kita bahas nih, bisa teman-teman follow sendiri cara pengerjaannya, gitu ya. Kalau ada yang tidak mengerti, nanti besok bisa kita bahas, karena saya ingin menunjukkan soal yang lain ya. Nah, ini sudah saya tunjukkan sebenarnya minggu lalu. Jadi kita biasanya nanti di lapangan kita sebagai engineer kita punya data PVT dan kita punya data produksi, right? Jadi kita punya data tekanan, data PVT dan data produksi. Nah, kita mau tahu kita punya aquifer atau enggak. Misalnya kita tidak bisa mendeteksi adanya aquifer dari data-data logging, dari data-data seismic, dari data-data well test, kita nggak tahu ada aquifer atau tidak. Satu-satunya yang kita punya adalah data PVT dan data-data produksi. Bisa nggak kita mengetahui akan ada aquifer atau tidak? Bisa. Kita lakukan triknya dengan material balance. Kita hitung EO, EG, EFW, ET, F, dan F bagi ET. Setelah kita dapat, kita plot, dan ini yang kita dapat. Bentuknya seperti ini, dan kalau kita cek dari Campbell plot, kalau dia naik, baru turun lagi, maka ini menunjukkan dia moderate aquifer. Gitu, dia menunjukkan aquifernya yang tidak terlalu kuat, tapi tidak terlalu lemah juga. Jadi dia masuk ke moderate aquifer. Gitu. Dan ada juga kasus lain. Nah ini example 2 sama, kita dikasih juga tekanan produksi oil, tapi kita punya produksi water, ya. Kalau tadi kita nggak punya produksi water, kita cuma dikasih data produksi oil dan produksi gas, NP dengan GP. Itu kasus pertama. Kasus kedua, kita punya NP, WP, dan GP. Gitu ya, NP, WP, dan GP. Kita juga punya data PVT. Sekarang ditanya, aquifernya bagaimana? Oke. Nanti saya juga minta teman-teman mengerjakan ini gitu ya, tapi saya akan posting panduannya seperti itu ke kalian. Tapi you have to do it yourself as well gitu ya, teman-teman, harus teman-teman lakukan karena itulah sangat pentingnya material balance gitu. Dan setelah dihitung-hitung gitu ya, EO, EFW, ET, F-nya plus kemudian F dibagi ET, ketika udah dihitung kita plot dan kita punya aquifernya seperti ini, plottingnya kita lihat dari Campbell plot, oh ternyata dia lebih menyerupai
si weak aquifer, gitu ya. Jadi dia menunjukkan reservoir dengan weak aquifer. Oke, nah nanti mungkin kita akan coba yang ini. Oke, bisa kita coba. Nah, tapi kita ulang lagi, ada case keempat, gitu ya. Untuk case yang keempat, dia adalah reservoir yang saturated, oke, dan dia juga punya water influx. Nah, ketika dia saturated, artinya dia sebenarnya udah punya gas, ya, dia udah punya gas, gelembung-gelembung bubble gas di dalam reservoir kita, gitu ya. Dan ketika kita punya gelembung-gelembung bubble gas, EFW ini tidak lagi signifikan. Karena EFW ini adalah ekspansi dari conat water dan ekspansi dari batuan. Jadi itu kecil lah ekspansinya dibandingkan saturated, dibandingkan EO. Makanya EFW kita tumbangkan. Dia bilang juga dia nggak punya gas cap, jadi kita tumbangkan. Tapi dia bilang dia punya water influx. Ya. Nah, sebenarnya kita akan benar-benar memahami ini kalau kita udah bahas materi water influx. Ya, tapi water influx itu lebih rumit, makanya saya taruh di belakang dari material balance, ya. Dia punya water influx, jadi WE dan BW ini survive, tidak dibuang. Oke. Kemudian kita dapatkan pasti bentuk akhirnya gini. F sama dengan N dikali EO dibagi WE. Kita bisa mengatur-atur tata ulang equation-nya menjadi seperti ini. F dibagi EO, N plus WE dikurang EO. Dan kita plot. Ini sebagai sumbu Y, ini sebagai sumbu X, N sebagai intercept. Nah, kita dapatkan plot seperti ini. Nah, WE itu tidak bisa kita ukur. Ya. WE itu adalah something yang terjadi di reservoir. Tidak ada alat ukur untuk WE. Jadi kita hanya bisa menebak-nebak WE. Ya, kita nggak bisa tahu menghitung dengan pasti WE itu berapa. Makanya kita harus menebak-nebak sampai match, gitu ya. Caranya kita menebak-nebak adalah, ya ini kita lihat plotnya. Kalau setelah tebakan kita, ternyata kurvanya membentuk kurva warna hijau, berarti asumsi aquifer kita kegedean. Nah, jadi kita harus mengasumsikan juga, teman-teman, ukuran dari aquifernya. Berapa besar, gitu ya. Jadi harus butuh asumsi, dan itu yang membuat sebenarnya water influx ini agak rumit. Nah, kalau kita ngeplot dan bentuknya seperti kurva merah, artinya asumsi aquifer kita kekecilan. Anda kurang tepat dalam menebak aquifer. Tapi kalau kita dapatkan garis biru, artinya asumsi aquifer Anda benar. Gitu ya. Seperti itu. Jadi, apa namanya, untuk kasus 4, kurva yang kita inginkan sebenarnya garis lurus. Dan itu merepresentasikan water influx atau ukuran aquifer yang tepat. Ya, sampai segini dulu. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Berikutnya adalah gas cap ya. Oke, kita kejar dulu. Nah, gas cap tuh begini. Ada beberapa kasus untuk gas cap. Yang pertama, ada kasus misalnya kita nggak tahu OOIP. We don't know about N. Gitu ya. But we know the gas cap size. Ya. Kita nggak tahu N, tapi kita tahu M. Ya, M itu apa? M itu adalah M kecil, the ratio of reservoir volume per gasket volume. Ya, atau sebaliknya ya. The other way around, gasket volume dibagi reservoir volume. Berapa kalinya? Seperti itu ya. Jadi, we want to know about OOIP, but we already know about M. Setelah itu ya udah tinggal kita lihat persamaan originalnya. Let's see gitu ya, we have di sini gas cap drive, berarti dia nggak punya water influx, kita tumbangkan yang ini, boom. Dan kita bilang, di sini dia bilang, oh kita punya gas cap drive, dan gas cap drive itu gas gitu ya.
Gas ketika ekspansi gede, ekspansi gas itu gede-gedean, gitu ya. Makanya compare to gasket drive expansion ini lebih kecil EFW. Jadi kita tumbangkan aja daripada bikin kompleks, ya. Makanya yang survive adalah F N E O plus M M G. Nah, itu bisa langsung kita ubah-ubah menjadi seperti ini. Kita plot F sebagai sumbu Y, kita plot EO plus MEG sebagai sumbu X, then we plot and we have the slope. The slope is OOIP, ya. Karena di sini judul kita adalah we want to know about OOIP. Finding OOIP ketika gas capsize sudah diketahui. Nah, jadi ketika teman-teman punya data itu, kita tinggal diplot, kemiringannya adalah N. That's it, seperti itu ya. Tapi ada kasus lagi nih, yang lebih kompleks, gitu ya, yang lebih kompleks. Bahwa kita nggak tahu N, tapi kita juga nggak tahu N. Ya, kita nggak tahu M, kita nggak tahu N, kita nggak tahu G. G itu ukuran gas cap, M itu rasionya, gitu ya. Jadi banyak banget yang kita nggak tahu. Nah, gitu ya, kita nggak tahu M, kita nggak tahu N, kita nggak tahu G, gitu ya. Data kita sangat terbatas, masih bisa nggak kita melakukan perhitungan? Ternyata masih, gitu ya. Sama, kita tumbangkan water influx, kita tumbangkan water expansion, yang tersisa adalah FNEO plus EMG, gitu ya, MEG. Tapi trik kita adalah kita utak-atik lagi, sehingga yang sumbu Y adalah F per EO, N kita jadikan intercept, ya, ini triknya ya. Jadi karena intercept itu gampang didapat, jadi kita pengen N itu intercept. Jadi gue langsung tahu N-nya berapa. Ketika N sudah didapat, yang lain sudah bisa kita hitung, gitu ya. Misalnya kayak gini, dia ngeplot sumbu X-nya adalah EG dibagi EU. Berarti otomatis slope-nya adalah M dikali N. Nah, kemudian mirip aquifer tadi. Kita plot, kalau dia naik ke atas, berarti asumsi M kita terlalu kecil. Kalau kita plot dan dia naik baru turun, berarti asumsi M kita terlalu besar. Tapi yang benar adalah kita utak-atik M-nya sampai kita punya garis lurus. That's the correct M. Ya. Then we already have N. Then we can find M. Berarti udah gampang. Kita bisa dapat G. Gitu ya. Karena M adalah G dibagi N. So, if you already have M dan N, berarti G sama dengan M dikali M. Dan itu adalah slope. Gitu. Jadi, itu enaknya pakai si material balance. Nah, ini akan kita lakukan, gitu ya. Kita ada kasus ini, kasus gas cap. Semoga ini bisa kita kejar, atau nanti mungkin saya coba posting yang lain. Posting yang ini nanti saya share ke teman-teman linknya. Nanti saya coba tackle yang sebelumnya gitu ya. Nah, itu kasus gas cap. Kemudian terakhir kasus combination drive. Nah, combination drive semuanya tidak ada yang tumbang. Ya. Semuanya tidak ada yang tumbang. Oh, tidak. Yang ini akan selalu tumbang nih. Yang ini bisa selalu ditumbangkan. Kenapa? Karena ketika ada ekspansi gas, EFW itu terlalu kecil, jadi bisa kita tumbangkan. Nah, alhasil bisa kita gabung F sama dengan N dikali ET. ET itu adalah yang ditotal di dalam kurung plus WE, gitu ya. Kita utak-atik, kita bikin Y-nya adalah sumbu Y-nya adalah F dibagi ET, sumbu X-nya adalah W dibagi ET, intercept-nya adalah N, kita plot, selesai, dapat. Slope-nya pasti 1, karena dari sini kelihatan slope-nya adalah 1, sementara yang ini adalah sumbu X. Seperti itu. Terakhir, software.
Jadi ada beberapa software komersil untuk material balance. Itu salah satunya adalah Embal. Jadi kira-kira ini sedikit overview saja. Embal itu di sini kita punya model reservoirnya. Oke, ada dua reservoir di sini. Reservoir yang main, reservoir yang horn. Dan ternyata reservoir main dan reservoir horn ini ada konektifnya, ada hubungannya, dan hubungannya itu kita gambarkan dengan transmissibility. Artinya horn dengan M, dengan main ini ada koneksi, jadi secara hidraulik mereka terkoneksi, walaupun kita nggak tahu koneksinya sebagus apa. Ya. Nah, reservoir ini punya sumur, ada 3 sumur, produksi, 85H, 23D, dan 103, dan ada sumur 1 injektor. Reservoir main, dia punya 4 produser, 106, 107, 16, dan 98, dan ada 1 injektor. Nah, kemudian kita masukkan datanya ke dalam reservoir ini. Kita masukkan data PVT, kita masukkan data batuan, kita masukkan data tekanan, kita masukkan data produksi. Nah, di sumur kita juga masukkan data-data seperti data nodal analisis, kita masukkan ke dalam material balance, kita lakukan history matching. Gitu ya. Apakah kita bisa mematchingkan, kita bisa mengikuti profil tekanan yang sudah kita input ke dalam software. Ketika dia udah bisa input, berarti simulasi kita sukses, dan simulasi kita bisa kita lanjutkan untuk membuat forecast atau prediction. Gitu ya. Jadi itu gunanya, fungsinya dari commercial software material balance ini gitu ya. Nah, oke, sebelum kita melakukan contoh ya, contoh kasus, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya?